Karina dengan NIM 211270013 Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang karakteristik masyarakat majemuk. Nah teman-teman, ada yang sudah tahu belum apa itu karakteristik dari masyarakat majemuk? Langsung saja ya. Karakteristik masyarakat majemuk. Istilah masyarakat majemuk atau plural societies pertama kali dikemukakan oleh Furnival sebagai hasil penelitiannya pada masyarakat di wilayah kekuasaan Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu Indonesia dan Burma. Dari hasil penelitiannya, Furnival mengemukakan bahwa masyarakat majemuk yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat majemuk memiliki ciri di dalam kehidupan sosial. Mereka tidak memiliki permintaan jasa sosial yang seragam. Menurut Pierre L. van de Beek, ada beberapa karakter masyarakat majemuk tersebut, yaitu terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang non-komplementer, terus kurangnya pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama antar para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Selanjutnya ada relatif, sering terjadi konflik. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan. Dalam bidang ekonomi, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Menurut Emil Durkheim, karakteristik masyarakat majemuk ini tidak digolongkan ke dalam dua golongan masyarakat, yaitu modern dan tradisional. Artinya, Indonesia dikatakan memiliki karakteristik masyarakat majemuk bukan bagian dari dua golongan masyarakat modern ataupun tradisional. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki unit-unit kekerabatan yang bersifat segmentar. Masyarakat yang memiliki unit kekerabatan yang bersifat segmentar adalah suatu masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam berbagai kelompok berdasarkan garis keturunan, tetapi memiliki struktur kelembagaan yang bersifat homogen. Masyarakat majemuk tidak dapat disamakan dengan masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi yang tinggi. Masyarakat yang memiliki diferensiasi atau spesialisasi tinggi adalah suatu masyarakat dengan tingkat diferensiasi fungsional yang tinggi dengan banyak lembaga-lembaga kemasyarakatan yang saling komplementer atau saling mengisi dan melengkapi dan saling bergantung. Menurut Van de Beek, solidaritas mekanis dan solidaritas organis sulit ditumbuhkan di dalam masyarakat majemuk karena pengelompokan yang terjadi bersifat sesaat atas dasar kepentingan praktis. Ada beberapa faktor yang mengintegrasikan masyarakat majemuk, yaitu 1. Adanya konsensus atau kesepakatan bersama di antara sebagian besar anggota masyarakat. Terdapat nilai-nilai masyarakat yang bersifat fundamental atau mendasar.
Yang kedua, adanya berbagai masyarakat yang berasal dari berbagai kesatuan sosial atau cross-cutting affiliation yang menyebabkan terjadinya loyalitas atau cross-cutting loyalitas. Batasan masyarakat majemuk yang lebih tegas dikemukakan oleh Gates, yaitu merupakan masyarakat yang terbagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri. Setiap subsistem terkait ke dalam olah ikatan-ikatan yang bersifat primordial atau mendasar. Marto Dirjo mengatakan bahwa masyarakat dikatakan majemuk jika struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat divers satu atau berbeda. Sedangkan menurut Garna bahwa konsep masyarakat majemuk atau plural society tumbuh berkembang dari dua tradisi di dalam sejarah pemikiran sosial, yaitu yang pertama, kemajemukan adalah suatu keadaan yang menggambarkan wujud pembagian kekuasaan di antaranya kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung atau disatukan dalam satu menyatu itu adalah melalui dasar kesetiaan atau bercorak cross-cutting, kepemilikan nilai-nilai bersama, dan perimbangan kekuasaan. Kedua, ilustrasi kesatuan sosial atau cross-cutting affiliation yang akan menyebabkan terjadinya loyalitas pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Menurut Simmel, sesungguhnya dinamika konflik adalah sedemikian sehingga pada setiap isu tertentu ada kecenderungan untuk menjadi dua kelompok utama yang tidak dapat dielakkan lagi untuk berkonflik. Ada dua tingkatan konflik yang kemungkinan terjadi pada masyarakat majemuk, yaitu 1. Konflik bersifat ideologis, terwujud dalam bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh serta menjadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Yang kedua, konflik yang bersifat politis, terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian status, kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di antara anggota masyarakat. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Semoga menambah hasna keilmuan tentang mata kuliah pengantar ilmu antropologi. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.